Berkati puji-pujian kami dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nenek pernah bohong nggak? Bohong itu dosa loh, Timo. Iya, Timo tahu bohong itu dosa. Yang Timo tanya, Nenek pernah bohong nggak? Pernah sih. Iya, Timo juga pernah, Nek. Teman-teman di rumah pernah bohong juga. Ingat ya, cucu-cucu semua, bohong itu dosa. Kalau kita berbohong, kita harus berani mengakuinya dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi ya. Iya teman-teman, yuk kita memuji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Teman-teman, yuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ada sukacita, ada sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku ada sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus diam di dalamku. And I'm so happy, so very happy. I've got Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the Lord Jesus in my heart. Halo Timo. Loh, Nenek mana? Halo juga Lause. Ini loh, Nenek katanya capek, jadi istirahat. Lause aja ya yang temani Timo pipi pujian ya. Oh, oke, boleh juga deh. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana? Sudah semangat tadi memuji Tuhannya ya? Kita mau lanjutkan memuji Tuhan dengan lagu apa ini Timo? Teman-teman, yuk kita lanjutkan memuji Tuhan kita dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik nyanyi dengan semangat dan sambil bertepuk tangan ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku
menyiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Oke, yuk teman-teman, kita memujikan lagu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Halo anak-anak, Lesu senang sekali beribadah bersama-sama anak-anak pada hari ini. Apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik hati, karena kami boleh beribadah pada hari ini. Ampuni dosa kami semua ya Tuhan, dan pimpin kami semua. Juga ya Tuhan, beri hikmat dan akal budi-Mu untuk Lose yang sebentar lagi yang akan mau menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kali ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Sekaligus ini ayat hafalan kita ya, yang berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa anak-anak? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Anak-anak tahu artinya dusta? Ya, berdusta adalah berbohong, berkata tidak jujur, berkata tidak benar. Kalau saksi? Saksi adalah orang yang menceritakan apa yang dia lihat atau dengar. Anak-anak, Lesu mau tanya nih, apakah anak-anak pernah berbohong? Apakah anak-anak boleh berbohong? Kalau berbohong demi kebaikan, boleh enggak ya? Kalau berbohong kecil, boleh enggak ya? Ternyata kita semua pernah berbohong, termasuk Lesu. Anak-anak, Lesu mau bercerita tentang raja yang suka berbohong. Dahulu kala, hiduplah seorang ratu yang tidak pernah tertawa sedikit pun. Ratu selalu bermuka murung. Pada suatu hari, raja mempunyai akal. Saya tahu apa yang bisa membuat ratuku tertawa. Saya akan coba yang ini. Kebakaran! Kebakaran! Prajurit! Istana!
prajurit mendengar suara sang raja. Prajuritnya lari pontang-panting sambil membawa air yang banyak. Ayo cepat-cepat teman, istana terbakar. Tetapi ternyata istana tidak terbakar. Raja dan ratu tenang-tenang saja. Bahkan si ratu malah tertawa. Raja senang sekali. Oh, saya berarti sudah betul itu berbohong. Itu membuat ratuku bergembira. Lalu sekali lagi raja berbohong. Kebakaran! Kebakaran! Prajurit! Istana terbakaran! Sekali lagi prajuritnya lari terbirit-birit sampai terguling-guling. Bahkan ada yang benjol karena bertabrakan satu dengan yang lain. Tapi apa yang terjadi di istana? Istana tidak apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Malah yang terjadi adalah perkataan yang menyakitkan para prajurit dari si ratu. Kalian ini bodoh, konyol, kalian lucu sekali. Tidak ada yang terbakar di sini. Weh. Dengan sedih dan kecewa, para prajurit kembali ke tempatnya masing-masing. Tetapi raja tidak sampai di situ. Raja tetap ingin berbohong lagi. Pikirnya, asal bisa membahagiakan istriku, tak apalah berbohong itu. Kebakaran! 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 Tetapi para prajurit tidak ada yang datang. Sehingga raja marah. Di mana prajurit-prajurit ini? Minta dipecat ini. Ternyata anak-anak, kali ini istananya benar-benar terbakar. Raja berteriak lebih keras lagi karena dia melihat api yang membakar istananya. Kebakaran! Kebakaran! Hei, prajurit, ini kebakaran! Tetapi karena raja sudah berkali-kali berbohong, para prajurit tidak percaya lagi. Hai teman-teman, kita santai saja, rileks saja, tidak usah lari-lari. Benar, akibat raja bohong, kepala saya benjol. Iya, saya juga, kaki saya juga luka karena jatuh. Para prajurit berjalan dengan santai dan rileksnya. Mereka menuju ke istana. Sesampai di istana, ternyata istana memang terbakar. Ratu beserta dayang-dayangnya dan raja yang suka berbohong mati terbakar. Anak-anak, sangat tragis bukan nasib si ratu dan dayang-dayangnya? Karena ulah si raja yang ingin menyenangkan sang ratu dengan berbohong dan berbohong lagi. Setelah mendengar cerita raja yang suka berbohong, apakah anak-anak boleh berbohong meskipun itu kecil? Ayo kita cocokkan dengan firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 16, yang ayat hafalan kita tadi loh. Mengatakan apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bentar. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Yakobus 5 ayat 12. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan dihukum.
1 Korintus 6 ayat 10. Ternyata penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amsal 6 ayat 19. Saksi dusta menimbulkan pertengkaran. Jadi kita tidak boleh ya membuat orang lain bertengkar karena dustanya kita itu. Amsal 11 ayat 12. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Jadi minta hikmat ya dari Tuhan supaya kita menyelesaikan masalah kita dengan tidak berbohong. Percayalah, Tuhan akan memberi hikmat kepadamu kalau engkau meminta kepada Tuhan. Jadi, anak-anak, apakah kita boleh berbohong? Ya, tidak boleh. Selain Tuhan tidak boleh, berbohong itu bisa merugikan dan mencelakakan diri sendiri. Dan juga merugikan orang lain yang tidak bersalah. Waduh, Lose, saya sudah banyak bohong nih. Pada papa mama, pada bu guru, pada teman-teman. Bagaimana ini? Jangan takut anak-anak. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini ada pertanyaan dari teman-temanmu. Lese, di Alkitab ada seorang yang bernama Yakob, juga Raja Daud, dan juga perempuan sundal itu. Kan sudah berbohong, tetapi kok malah diberkati sama Tuhan. Baiklah anak-anak, Lose mencoba menjawab ya. 1. Itu karena sudah rencana Allah atau kedaulatan Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena Allah yang berkehendak. Tetapi bukan berarti Tuhan berkompromi dengan dosa. Ada akibat dosa. Itu yang merugikan mereka sendiri. 2. Dia diberkati, mereka maksudnya mereka diberkati karena mereka mempunyai iman kepada Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Ini yang menyelamatkan mereka. Anak-anak, Lose akan mengadakan kuis dan tentu saja ada hadiahnya. Lose agak cepat karena ini kalau anak-anak terlambat bisa diulang lagi ya, kan ini di YouTube. Jadi gampang untuk mengulangnya lagi. 1. Yang dikutuk oleh Tuhan sehingga berjalan dengan perutnya. 2. Kakaknya Habel. 3. Yang berbohong Sarah adalah saudaranya. 4. Yang harus lari dari rumahnya, tidak bisa bertemu lagi dengan ibunya. Karena dia telah menipu ayahnya dengan menyamar menjadi Esau. Padahal tidak usah menipu ya, dia sudah dipilih oleh Allah dari semula. Sayang ya, tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Lihat Kejadian 25 ayat 23. 5. Siapa nama ibunya Esau? 6. Ayah Lea dan Rahel. 7. Yang menjual Yusuf. 8. Istri seorang pejabat. 9. Yang menyembunyikan emas, perak, dan jubah di kemahnya. 10. Yang bohong kepada Daud demi suatu penghargaan, yang mengatakan dia yang membunuh Raja Saul, padahal Raja Saul bunuh diri. 11. Hamba Nabi Elisa yang kena kusta. 12. Suami istri yang sudah berbohong atas jumlah hasil penjualan tanahnya. 13. Nama murid Tuhan Yesus berinisial P. 14. Seorang perempuan sundal yang menolong mata-mata yang dikirim Yosua. Lihat Yosua 2. 15. Seorang nabi tua yang di mana ya? Yang bohong sehingga dia mengakibatkan seorang abdi Allah yang tidak taat kepada Tuhan diserang seekor singa dan mati diterkam. Lihat 1 Raja-Raja 13 ayat 18. Pertanyaan terakhir,
seorang raja besar berinisial D yang mengakibatkan Ahimelek dan keturunannya dan penduduk Nob mati dibunuh atas perintah Raja Saul. Karena apa? Karena dia mengaku dia utusan Raja Saul, padahal dia sedang dikejar-kejar Raja Saul untuk dibunuh. Baca 1 Samuel 21. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah bibir kami akan selalu mengatakan apa yang sedap didengar, yang dapat menghibur orang lain, yang dapat membuat orang lain bersemangat, yang dapat membuat orang lain bahagia dan diberkati. Beri kami kekuatan, kasih sayang-Mu, dan hikmat dan akal budi-Mu dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, yuk kita mulai aktivitas kita. Ikuti lause pelan-pelan ya. Pertama, kita lipat jadi segitiga. Kemudian kita lipat sedikit dan tekan yang kuat ya. Nah, segini. Terus 2 kali lipat lagi. Tekan yang kuat ya. Setelah itu kita buka. Kemudian kita lipat ke tengah. Nah, lihat ini. Ya. Yang ini juga atas. Kita lipat ke tengah juga ya. Pertama kita begini dulu, baru buka ini. Oke, bisa ya. Semuanya selalu ditekan yang kuat. Dibalik, lipat sedikit sebelah kiri dan sebelah kanannya. Sudah. Setelah itu kita lipat ke atas dan ke bawah. Tekan yang kuat ya adik-adik ya. Kemudian kita buka pelan-pelan. Ujung tengah ini kita mau satukan ke titik tengah, tapi yang bagian bawah ya. Nah, pelan-pelan ditekuk ini. Sebelahnya lagi. Begitu juga yang bagian ini ya. Kita mau tekuk titik tengah ini ke yang bagian dalam, tengah bagian dalam. Pelan-pelan aja. Nah, kalau sudah jadi begini, kalau kita buka ini sudah bisa bergerak. Nah, sudah. Kemudian kita tutup lagi. Lalu yang ini kita tekuk. Kita mau tekuk ini ke garis yang atas ya. Begitu juga yang bagian bawah kita tekuk mengikuti sampai ke garis yang pertama ini. Ya, kelihatan. Nah, kemudian kita buka lagi. Lalu ini kita mau tekuk keluar semua ya, ke belakang maksudnya ya. Yang ini juga ikuti yang ini juga kita tekuk ke belakang. Nah, udah mulai jadi ya.
Nah, terakhir kita buat tekukan sedikit bagian atas masing-masing keduanya ya. Nah, kalau sudah begini digerakkan, sudah jadi deh bibir kita. Ingat selalu ya adik-adik, harus berkata jujur. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.